Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Mas Ade, Mas Alisa, Mas Alisa, terus Mbak Nada, berapa semua ya? Ya. Jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peran tokoh Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak tokoh-tokoh yang termasuk dalam yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia? Indonesia. Maksudnya ini. Oh, ulama. Sekali. Terus topik. Ya benar. Soekarno. Terus kita akan membahas yang pertama tentang peran umat Islam di masa penjajahan atau sebelum masa kemerdekaan. Jadi yang pertama yang di sini itu ada dua tokoh. Yang pertama yaitu adalah Pangeran Diponegoro dan juga Tengku Umar. Di sini ada yang tahu apa itu Pangeran Diponegoro itu asal mana? Ada yang tahu nggak? Hah? Mana? Jawa. Putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Yang mempunyai ibu yang bernama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Mangkarawati. Jadi Pangeran Diponegoro itu memulai pemberontakan atau melawan Belanda itu dimulai pada 1825 sampai 1844. Jadi sebelumnya itu kenapa Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda? Dikarenakan pertama dikarenakan rakyat itu dikenakan pajak yang sangat tinggi. Misal kita menjual sebuah rempah-rempah, terus Belanda itu mengenakan pajak itu sekitar 50%. Jadi kan setengahnya sendiri itu. Dan juga pas berjalannya waktu kan Pangeran Diponegoro mempunyai kekuasaan yang semakin besar. Terus Belanda itu merasa tersaingi. Terus Pangeran Diponegoro itu dipanggil atau diajak berunding. Terus setelah itu diajak berunding terus dibawa ke Manado pada tahun 1834. Lalu beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Tokoh yang kedua yaitu adalah Tengku Umar. Tengku Umar itu adalah pahlawan dari Aceh. Dia dengan gigi melawan Belanda adalah yang dilahirkan oleh Aceh Barat pada tahun 1854. Terus yang ketiga yaitu perjuangan di masa kebangkitan nasional. Di
Di dalam masa kebangkitan nasional itu terdapat tiga tokoh. Yang pertama yaitu Cokro Aminoto atau Haji Umar Said. Dia lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta di tanggal 17 Desember 1934. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Terus yang ketiga yaitu tokoh yang bernama Muhammad Hashim Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871 meninggal di Jombang. Terus yang ketiga yaitu para umat Islam pasca kemerdekaan. Dalam tokoh yang terdapat dalam umat Islam pasca kemerdekaan yaitu adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karimullah atau Hamka. Yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Wahid atau Gus-Dur. Sekian saja saudara materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba bermain jadu. Siap. Jadu ini kan sudah ada nomornya 1, 2, 3 sampai 10. Nanti setiap orang maju terus mengocok jadu. Terus di sini ada soal, lalu kalian menjawab. Sepil. Coba dari belakang dulu Mas Andi. Bagaimana peran Islam dalam mengembangkan ekonomi nasional Indonesia? Jawabannya, Islam berperan dalam mengembangkan ekonomi nasional Indonesia dengan mendirikan koperasi dan lembaga lainnya. Ada organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU berperan dalam mengembangkan ekonomi nasional dan memberdayakan masyarakat. Bagaimana teman? Betul apa enggak? Terus selanjutnya saya iya belum Jelaskan peran organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi Islam berperan dengan mengembangkan pendidikan modern, membentuk organisasi pergerakan dan mengembangkan ekonomi nasional. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan. betul enggak? Kesimpulannya, jadi setelah perjuangan dari para umat Islam dahulu, jadi kita harus harus menghormati dan juga menghargai semua tokoh Islam yang sudah memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Indonesia.
Jadi untuk tugas depan dikumpulkan lalu dipresentasikan minggu depan. Iya, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum